Salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing. Di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama-sama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak remaja, pemuda dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15. Kita menyanyi nyanyian rohani, keluargaku adalah surga. yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan
memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Jemaat berdiri, kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Emas Gereja Kalimantan Majelis, terambil dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a, kemudian dilanjutkan ke ayat 14 sampai yang ke-25 yang di bawah perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang Sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang Sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayat 14,
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadamu nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa ini berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan dibawa oleh hambanya Ibu Pendeta Piniati STH. Namun sebelumnya kita akan memuji kembali nama Tuhan dari pelengkap hidup jemaat nomor 288 ayat 1 sampai yang kedua. Inilah rumah kami. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga, Engkau adalah Allah yang ajaib dan benar dalam hidup kami. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini
karena Tuhan telah menjadikan hari yang baru bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan setiap perkataan firman-Nya. Dan firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi fondasi yang kuat dalam kami menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Berkati hamba yang Tuhan percayakan untuk membawa kebenaran firman-Nya. Biarlah kuasa yang bersumber daripada Tuhan Engkau boleh nyatakan dalam hidup hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata untuk menyuarakan firman ini. Berfirmanlah bagi kami hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop Kepala Penjara Filipi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu sekalian masih tetap sehat, penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Hari ini adalah hari kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Emaus. Karena itu, menurut saudara, apa itu keluarga? Bagaimana saudara memahami tentang keluarga? Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah lembaga tertua yang ada di dunia. Alkitab menyaksikan sendiri bahwa Allah sendirilah yang membentuk manusia menjadi satu keluarga. Kemudian Allah memberi ketentuan atau peraturan yang akan ditaati oleh setiap keluarga, yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu Saudara dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, dan Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Selain itu, keluarga juga dianggap sebagai sentrum kehidupan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Setiap orang berangkat dari keluarga dan kembali kepada keluarga, serta bersedia bekerja keras demi keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini berbicara tentang pertobatan seorang kepala penjara di Filipi yang membawa keselamatan kepada seluruh keluarganya. Dan pertobatan itu terjadi diawali ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Dan pada waktu itu, di dalam penjara mereka memuliakan Tuhan. Maka pada waktu tengah malam terjadilah gempa yang dahsyat
porak-poranda penjara dan seisinya, sehingga membuat semua pintu penjara dan orang-orang tawanan melarikan diri. Melihat kejadian itu, kepala penjara tidak sanggup mempertanggungjawabkan para tawanan yang sudah melarikan diri itu, termasuk Paulus dan Silas, sehingga ia berniat ingin bunuh diri. Hal yang tidak terduga, Bapak Ibu Saudara, ternyata Paulus dan Silas, mereka mencegah kepala penjaga yang hendak bunuh diri karena kejadian itu. Dalam ayat yang ke-28 mereka berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Sehingga akhirnya membuat kepala penjara Filipi ini menjadi kagum terhadap kualitas iman yang dimiliki oleh Paulus dan Silas. Sehingga ia sujud di hadapan Paulus dan Silas dan bertanya apa yang harus ia lakukan supaya ia selamat. Dari ayat 31 ini menjelaskan bagaimana Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan bahwa keselamatan itu tidak hanya dimiliki oleh kita sendiri secara personal, tetapi bayangkan juga bahwa Tuhan memperkenankan keselamatan itu terjadi pada keluarga kita, pada pasangan kita, pada orang tua kita, pada anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Kalimat yang diucapkan oleh Paulus dan Silas dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara, begitu sederhana. "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Memiliki makna yang mendalam, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berkenan menyelamatkan bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya engkau saja, tetapi Tuhan berkenan menyelamatkan orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan seluruh keluarga besar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami dan juga memaknai keluarga dalam kehidupan kita? Apakah kita memaknai mereka sebagai orang yang juga diberkati oleh Tuhan? Mereka sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang sama dengan diri kita? Karena itu, mari jagalah keluargamu, kasihilah keluargamu, dan cintailah keluargamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini, ada beberapa hal yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, belajar dari kehidupan Paulus dan Silas dalam nas ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hendaknya tidak menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi kita tetap dan semakin percaya, kita semakin setia untuk menyatakan kebenaran kasih Allah dalam kehidupan kita, dan kita juga menyadari arti panggilan hidup kita, seperti Paulus dan Silas dalam nas ini. Sekalipun mereka difitnah, mereka dipenjara karena hal yang tidak mereka lakukan, tetapi mereka tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan jauh lebih besar daripada rasa takut dan belenggu fisik yang pada saat itu mereka alami. Fisik boleh terbelenggu, tapi iman dan percaya kita tetap harus ada dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pujian yang dilakukan oleh orang-orang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan berdampak pada keyakinan iman dan hati kepada Tuhan, serta mendatangkan karya yang ajaib dalam hidup orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dalam segala situasi dalam kehidupan kita, ketika kita dihimpit masalah, ketika kita mengalami pergumulan terbesar
besar dalam kehidupan kita? Pujian dan penyembahan tetap kita lantunkan kepada Tuhan? Ataukah kita hanya memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita merasa nyaman dan baik-baik saja? Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap lantunkan puji-pujian kepada Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah keadaan kita saat ini yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 yang harus membuat kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, pujian dan penyembahan kepada Tuhan terus kita lantunkan. Karena apa? Karena dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu akan mendatangkan kekuatan dan ketenangan dalam kita menjalani keadaan kita saat ini. Yang kedua, pertobatan yang dialami oleh kepala penjara dan keluarganya selain karena kehendak Tuhan, juga karena didorong oleh pengajaran yang diberikan oleh Paulus dan Silas yang memberikan pencerahan rohani yang luar biasa mengenai keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam kondisi terjepit, putus harapan, kepala penjara memperoleh harapan yang baru, keyakinan dan penghiburan yang luar biasa yang tidak hanya ia dapatkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seisi rumahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita kenal adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang adil. Ia punya banyak cara untuk mengundang setiap umatnya untuk percaya dan menerima keselamatan. Mungkin melalui peristiwa yang begitu mengejutkan dalam hidup kita, seperti yang terjadi dengan kepala penjara Filipi, ataukah melalui peristiwa-peristiwa yang lain yang telah dipersiapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa apakah sebagai orang-orang yang percaya di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan akan masa depan. Sudahkah kita hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai penyampai kabar baik bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat dan penolong satu-satunya dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam nas ini, yang tetap menyatakan kebenaran di tengah-tengah keadaan terburuk sekalipun. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jadilah teladan dimanapun kita berada, untuk kita menyatakan kebenaran kasih Allah, sehingga ada banyak jiwa-jiwa percaya dan menerima keselamatan. Mari kita awali itu dari diri kita sendiri, dari keluarga, sehingga janji keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kisah pertobatan kepala penjara Filipi ini mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan adalah peristiwa yang luar biasa yang mengantarkan seseorang untuk mengenal Tuhan, merasakan perubahan hidup, dan meyakini akan masa depan dan pengharapan. Oleh karena itu, melalui hari kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis hari ini, firman Tuhan mau mengajar dan mengajak kita semua untuk melihat rencana keselamatan Tuhan atas setiap keluarga dapat terjadi hanya karena kualitas iman. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga atau kepala keluarga, dalam hal ini ayah dan ibu memiliki peran yang sangat besar untuk membawa dan mengajak seisi rumahnya mengenal Tuhan dan hidup dalam pertobatan supaya diselamatkan. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Selamat menjadi keluarga yang menjadi tempat penyemaian benih-benih iman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam rangkaian doa syafaat.
kita berdoa. Segala puji syukur kami boleh panjatkan kehadirat Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang luar biasa, yang terus memimpin sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi kami meyakini semata-mata karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan pada kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami pada saat ini boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami, tidak menjadi firman yang sia-sia, tapi biarlah menjadi firman yang hidup, yang bertumbuh dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini boleh meneguhkan setiap kehidupan kami, bahwa keselamatan tidak hanya dinyatakan bagi diri kami sendiri, tapi Tuhan perkenankan keselamatan itu juga boleh dirasakan oleh seluruh keluarga kami. Di hari kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis hari ini, kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah dunia ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga, kami boleh senantiasa mengayomi keluarga dalam rumah tangga kami dengan baik. Kami boleh menjaga, melindungi, bahkan kami boleh memberikan satu pengajaran yang baik kepada keluarga yang ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga yang ada di Jemaat GKI Samarinda ini ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga mereka menjalani kehidupan dalam keluarga mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati mereka sebagai suami, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab atas setiap rumah tangga dan keluarga yang mereka kasihi. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas pekerjaan mereka, sehingga melalui usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, berkat Tuhan nyata tersedia dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tapi mereka merasakan kecukupan dari Yesus Kristus. Berkati juga istri-istri yang ada dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan dengan peran mereka masing-masing, sehingga boleh menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang baik, yang mendampingi suami untuk mengurus dan mendidik anak-anak dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak yang ada dalam kehidupan keluarga jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang menjadi kebanggaan dari keluarga, terlebih-lebih boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati dalam masa perjuangan mereka untuk menempuh pendidikan, mencari pekerjaan, bahkan mencari pasangan hidup. Biarlah hal yang baik dan terindah Tuhan boleh nyatakan ke dalam kehidupan anak-anak, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis yang sampai pada hari ini terus menjalani tugas perutusannya di tengah-tengah dunia ini. Mari ya Tuhan, Engkau terus menjaga, melindungi dan memberkati dimanapun gereja Tuhan berdiri, sehingga gereja-Mu akan terus berdiri teguh untuk terus mewartakan berita Injil kepada seluruh dunia, dan juga boleh menguatkan iman seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Berkati setiap orang yang boleh ikut terlibat melayani, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, baik itu pendeta, vikaris, penetua, diakon, guru sekolah minggu, atau siapa saja Tuhan mereka yang memberi diri untuk melayani. Biarlah Tuhan boleh memperlengkapi setiap kehidupan
kehidupan mereka dengan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita, sehingga mereka terus melayani Tuhan dan sesama dalam segala keadaan yang ada. Demikian juga diberkati setiap jemaat yang ada di dalamnya. Bila Engkau terus memberkati dalam hari-hari yang boleh mereka jalani, beri mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih-lebih mereka terus merasakan kasih setiamu di sepanjang kehidupan mereka. Di surga pada saat ini juga kami menyerahkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan memulihkan keadaan kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga hidup kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Berkati ya Tuhan setiap orang yang terus berjuang untuk menangani keadaan kami saat ini, baik itu bagi pemerintah bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, tenaga medis, tenaga keamanan. Berikanlah bagi mereka kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita, sehingga mereka dapat terus berjuang untuk menangani keadaan kami saat ini, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Bagi kami selaku masyarakat yang ada di dalamnya, mari Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami, sehingga kami dengan kasih dan sukacita kami boleh memberikan hati kami untuk terus mengikuti setiap anjuran dari pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta, di mana tempat kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi bangsa kami ini. Tuhan menjauhkan bangsa kami dari segala bencana alam, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, dalam tugas, pekerjaan, dan peran kami masing-masing. Apa yang kami kerjakan dan lakukan, mari Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan boleh menjadi puji sembah bagi nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan kami saat ini, kami mohon kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu terjaga, terlindungi dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang baik. Bahkan juga kami mohon kiranya Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga kami semua dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami tidak jauh dan meninggalkan Tuhan, tapi kami senantiasa boleh dibawa untuk semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan pertolongan dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan tiap-tiap hari, baik kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, melebihi mulut kami, perkataan dan tingkah laku kami. Engkau layakkanlah kami Tuhan, Engkau ampuni kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus, kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarkan pengantar dari persembahan. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, kan sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21. Kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anakmu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 289 ayat yang pertama sampai selesai persembahan diedarkan. Keluarga hidup indah. Dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikanlah tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan
engkau damai.